Oke, di video kali ini aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya kita itu menyetarakan reaksi. Nah, kalau misalkan skill dari menyetarakan reaksi ini itu sangat kepakai nih ketika kita belajar terutama tentang stoikiometri ya. Kan sering tuh soalnya kadang ada suatu reaksi tapi reaksi itu belum setara, kita disuruh untuk menyetarakan. Nah, dengan adanya video ini moga-moga kalian lebih mahir nih dalam menyetarakan reaksi. Oke, untuk menyetarakan reaksi ada dua poin penting yang harus kalian notice, bahwa ada yang namanya coefficient, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya subscript. Nah, ini mungkin bahasa Inggrisnya, cuman aku lebih enak bilangnya subscript kayak gitu. Nah, apa itu nanti kita lihat dalam menyetarakan reaksi. Misalkan nih, kalau aku punya contoh misalnya, aku punya Mg di sini, magnesium, ditambah dengan N2 menghasilkan Mg3N2. Ini adalah salah satu jenis dari reaksi sintesis. Nah, di video sebelumnya nanti aku cantumkan linknya di atas. Kalian bisa cek tuh. Aku ada mengajarkan jenis-jenis reaksi yang ada di kimia, template-nya seperti apa, dan bagaimana cara kita memprediksi produknya ya. Nah, di video kali ini aku nggak akan tulis fasanya apa-apa aja, tapi kita memang benar-benar fokus dalam menyetarakan reaksinya. Oke, ada yang namanya koefisien yang ini dan ada yang namanya subscript. Mg ini koefisien adalah satu. Nah, ketika kita bicara tentang koefisien, kita akan ngeliat yang di sini nih. Bagian sini. Oke. Mungkin biar lebih jelas aku kasih warna yang berbeda. Bagian sini. Kalau misalkan kita punya angka di sini, ini kita sebut dengan koefisien. Nah, subscript itu apa? Subscript itu adalah yang di sini nih. Ini kita sebut dengan subscript gitu. Oke. Kalau kita setarakan reaksi ini, aku lebih suka, mungkin kalian bisa langsung ya, langsung di sini karena Mg3 di sini kita kali 3. Oke, itu bisa. Tapi aku akan mengajarkan sebenarnya supaya lebih memudahkan ya untuk mungkin yang belum paham. Aku lebih suka menjabarkan dulu nih unsur yang ada di sebelah reaktan dan unsur yang ada di sebelah produk. Misal, aku tulis aja di sini Mg dan di sini N. Oke. Di sini Mg yang kita punya berapa? 1. Gitu kan? Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk menentukan berapa jumlah dari suatu unsurnya, yang kita lakukan adalah kita mengkalikan koefisien dengan subscript atau subscript dengan koefisien. Jadi karena di sini koefisiennya 1, atau kita bisa nggak tulis, kalau misalkan nggak tulis itu berarti koefisiennya 1. Nah, untuk berapa jumlah dari dari nitrogen, kita harus mengkalikan 1 kali 2 ataupun 2 kali 1. Oh, karena hasilnya 2, maka jumlah N itu ada 2 di sebelah reaktan. Kita belah sekarang. Di sebelah produk kita punya Mg berapa? Nah, di sini Mg-nya 3, kita kali 1 koefisiennya ya, berarti 3. Nah, di sini N-nya kita kali 2 dikali 1 2 gitu ya. Nah, itu dasarnya seperti itu. Kita lihat sekarang. Di kiri Mg-nya 1, di kanan Mg-nya 3. Supaya balance, supaya setara, kita harus mengkali 1 dengan 3 dong, ya kan? Supaya dia menjadi 3 nih. Oh ya udah, dia setara. Di N-nya udah setara, nggak perlu lagi. Maka kita akan mendapatkan Mg-nya itu yang di sebelah kiri kita kali 3. Ya udah, maka reaksi ini sudah setara. Oke, itu contohnya. Dari sini kan tahu, oh ini koefisien, ini subscript. Koefisien yang mana? Yang ini. Subscript yang mana? Yang ini, yang ada di sini. Karena Mg di sini nggak ditulis berarti 1. Nah, ini subscript dari N itu 2 gitu ya. Lanjut. Kita coba ke contoh soal berikutnya. Kalau misalkan aku punya N2 ditambah H2 menghasilkan amonia NH3. Oke. Lagi kita belah lagi kiri ke kanan. Di sini N, kita punya N, di sini kita punya H.
N-nya di sini 2 dikali 1 gitu kan. 2, ini juga 2 dikali 1. Oke, 2. Kita belah. Di bagian sini N-nya 1 gitu kan. Hanya 3 dikali 1 berarti 3. Ya udah, kita lihat. Di sini N-nya 2, di sini N-nya masih 1. Oh, kalau gitu berarti ini kita harus kali 2 dong. Supaya apa? Dia balance. Berarti N-nya ini kita kali 2. Ketika kita mengkali N dengan 2, maka hanya ini akan berubah dong jumlahnya. Berarti 3 dikali 2. Nah, hanya ini udah nggak 3 lagi, berarti menjadi 6. Kita lihat udah nggak balance lagi kan. Berarti H yang ada di sini harus kita kali 3 supaya dia hasilnya juga 6. Jadi mereka sama. Oh, berarti di sini kita kali 3. Maka reaksinya akan balance di sini. N-nya 2, di sini N-nya 2, hanya 6, di sini juga hanya 6. Lanjut contoh soal berikutnya. Kalau misalkan aku punya sulfur ya selapan, lagi-lagi aku ingatkan di sini aku nggak tulis apa fasanya, kita fokus aja bagaimana cara kita menyetarakan reaksi. Oke. Ditambah dengan F2 menghasilkan SF6. Kalian bisa post videonya, coba kalian setarakan. Oke. Kalau sudah kita bahas, di sini kita punya komponen S dan F. Di sebelah kiri kita punya S-nya tuh 8 dan F-nya tuh 2. Kita belah sekarang. Di sebelah kanan kita punya S-nya berapa di sini? 1 dikali 1, 1. Nah, F-nya kita punya berapa? 6 dikali 1, berarti 6. Ya. Nah, kita coba setarakan nih di sini. Karena S-nya di sini 8, di sini 1. Mau nggak mau kita harus di sini kita kali 8 dong. Ya nggak? Supaya dia di sini 8. Supaya dia balance. Oh, maka berarti di bagian kanannya di sini 8. Ketika kita 8 di sini kita taruh, berarti F-nya berubah dong. Menjadi berapa? 8 dikali 6. 48. Di sini F-nya masih 2, di sini F-nya udah 48. Gimana caranya, Dis? Ya udah, kalau kalian ketemu kayak gini, bagi 2 aja. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 2, 4. Gitu. Maka ini kita lihat ya, 8. Di sini S-nya juga 8. Ya udah, beres berarti. Di sini S-nya 8, F-nya ada 48, 24 kali 2 itu juga 48. Berarti sudah setara gitu. Ini adalah reaksi setaranya. Berarti S8 ditambah 24 F2 menghasilkan 8 SF6. Oke. Lanjut lagi dengan contoh soal berikutnya. Kalau misalkan kita berhubungan dengan suatu reaksi pembakaran misalnya. Kalau aku punya C3H8, kemudian bereaksi dengan O2. Nah, ini adalah template dari reaksi pembakaran ditambah H2O. CO2 ditambah H2O. Oke. Coba kita setarakan. Aku selalu merekomendasikan kalau kalian ketemu dengan reaksi pembakaran, selalu yang disetarakan di luar adalah pertama unsur C-nya, itu yang pertama. Yang kedua yang harus disetarakan unsur H-nya, dan yang ketiga baru unsur O-nya. Ini akan memudahkan kalian. Ya udah, di sebelah kiri ini jumlah C-nya ada 3. Di sebelah kiri juga ya, jumlah H-nya ada 8 dan jumlah O-nya ada 2. Kita belah. Di sebelah kanan jumlah C-nya itu berapa? Masih 1. Jumlah H-nya berapa? 2. Ya kan? Jumlah O-nya ada 3. Karena di sini sebelah kiri C-nya 3, di sini 1, berarti kita harus mengkali di sini dengan 3. Supaya apa? Supaya setara. Berarti di sini kita harus kali 3 dong, ya kan? Supaya dia balance. Kita centang aja yang udah balance. Berarti secara tidak langsung maka jumlah O-nya berubah. 3 dikali 2, 6 ya. Ditambah 1 jadi 7. Kita coret di sini 7. Kita masuk ke H sekarang. H di sini 8, di sini 2. Berarti ini kita harus kali 4 supaya 8. Berarti ini kali 4. Supaya dia balance, kita centang. Ketika hanya dikali 4,
karena O-nya di sini 1 juga ikut terkali gitu. Jadi 4 dikali 1 4, 3 dikali 2 6. Berarti totalnya 10 O-nya. Nah, di sini masih 2, berarti ini harus kita kali 5 supaya dia sama-sama 10. Berarti ini kali 5. Nah, ini adalah setara dari suatu reaksi ini, ya, keadaan setaranya, koefisiennya. Lanjut, masih ke reaksi pembakaran. Kalau misalkan aku punya lagi nih C4H10. Biasanya kalau reaksi pembakaran itu dia produk yang dihasilkan adalah CO2 ditambah H2O. Ya. Lagi kita belah lagi menjadi dua bagian. Pertama kita cari dulu C-nya berapa, kita setarakan hanya lagi, baru yang ketiga adalah O-nya. Gitu. Di sini C-nya 4. O hanya ada 10. O-nya ada 2. Oke, kita belah sekarang. Di sebelah kanan C-nya 1. Hanya berapa? 2. O-nya berapa? 2. Sorry, 3. O-nya 3. Ya udah, karena di sini C-nya 4, di sini C-nya masih 1, kita kali 4 supaya dia balance gini. Berarti ini 4 CO2. Ketika 4 CO2, berarti 2-nya ini juga bagian ya. Jadi 2 ini yang punya si O-nya harus kita kali juga. 2 dikali 4 8 tambah 1 9. Berarti jumlah O-nya udah 9. Sekarang kita ke hanya. Di sini hanya 10. Di sini hanya masih 2. Berarti ini harus kita kali 5 supaya mereka balance. Ketika dikali 5, maka ini juga kita kali nih. 5 kali 1 5, ini jumlah O-nya. 5 ditambah 4 dikali 2. 8 tambah 5 itu 13. Nah, gimana tuh? Di sini O-nya 12, di sini O-nya 13. Tadi kan kita bagi tapi hasilnya tuh bulat gitu. Ini kan 13 dibagi 2. Berarti ini supaya dia setara, ini harus kita kali 13 per 2. Ibaratnya kalau kita coret di sini 2-nya akan dapatnya kan 13 gitu. Maka dia balance. Berarti di sini kita harus kali dia menjadi 13 per 2. Oke. Nah, ini sebenarnya udah setara, tapi di dalam reaksi kimia kita tidak boleh punya koefisiennya dalam bentuk fraction atau dalam bentuk pecahan. Jadi gimana caranya, Dis? Ya udah, keseluruhan dari reaksi ini aku kali dengan 2 sesuai dengan ini ya, penyebutnya. Ketika kita kali 2, maka ini akan menjadi 2C4H10. Berarti ini tinggal 13O2 gitu kan. Ini 8CO2 ditambah 10H2O. Nah, ini adalah keadaan yang setaranya secara reaksinya. Oke ya, beres ya. Nah, itu tadi untuk reaksi pembakaran. Nah, kemudian di dalam reaksi-reaksi kimia itu ada yang namanya single replacement. Jadi reaksi pergantian tunggal. Misalnya nih, kalau aku di sini punya Fe, terus di sini bereaksi dengan CuCl2 menghasilkan Fe ini apa ya reaksinya? FeCl2 gitu. Ya, bener. Kemudian ditambah dengan Cu. Oke, coba kita setarakan. Di sini seperti biasa Fe-nya masih 1. Di sini Cu-nya 1 dan jumlah Cl-nya ada 2. Ya. Kemudian di sebelah kanannya jumlah F-nya udah 1, O setara, berarti udah setara. Jumlah Cu-nya juga 1 dan jumlah Cl-nya itu udah 2. Oh, kalau gitu ini udah setara semua ya. Benar ya, 1 1 2 1. Oke. Oke, kita ganti soalnya. Kalau misalkan yang kedua aku punya Fe, coba aku ganti dengan Al misalnya ya. Al CuCl2 ini akan menjadi Al Cl3 jadi Cu. Nah, kalau ini baru. Berarti misalkan di sini kita tulis lagi Al
1, CU-nya 1 dan jumlah CL-nya ada 2. Yang di sebelah kanan di sini AL-nya 1, CU-nya 1 dan CL-nya ada 3. Berarti kalau gitu yang belum setara kan di bagian CL-nya ya. Karena yang lain kan udah setara. Nah, ini kita bisa cari nih berapa, ibaratnya ini kita kali 3 aja supaya hasilnya 6 dan ini kita kali 2 supaya hasilnya juga 6. Jadi mereka balance gitu. Berarti yang di kiri aku kali dengan 3 dan yang di kanan aku dikali sama 2. Ketika aku mengkali yang di kiri dengan 3, maka jumlah CU-nya udah bukan 1 lagi, menjadi 3. Dan yang di kanan jumlah AL-nya menjadi 2. Ini kan ini 2 kali 1 2. Sekarang kita lihat lagi nih, CU-nya udah tidak balance kan? Di sini 3, di sini 1. Maka ini harus aku kali 3 supaya mereka balance. Jadi 3 sama 3 kayak gini. Oke. Dan AL-nya supaya balance di sini harus aku kali 2. Ya, berarti sini 2 AL. Gitu ya. Nah, ini yang keadaan setaranya seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Yang terakhir itu ada namanya reaksi double replacement. Nah, double replacement ini itu sedikit tricky karena dia melibatkan polyatomic ion. Nah, misalkan aku punya Na3PO4. Nah, PO4 ini itu adalah polyatomic ion kayak gitu. Jadi akan sedikit berbeda ketika kita ingin menyentarakan nih reaksinya itu seperti apa. Ya. Sorry, ini Ca. Oke, ini adalah reaksi dari double replacement. Sekarang kita lihat. Untuk menyetarakan reaksi double replacement, terkhususnya terdapat polyatomic ion seperti ini, maka aku sangat menyarankan bahwa untuk menyetarakan reaksi ini, kita tidak bisa kita pecah gini. PO4 itu kan terdiri dari unsur P dan unsur O. Kita nggak bisa menyetarakan P-nya sendiri, O-nya sendiri. Nggak bisa. Ini kita harus gabung dalam satu kesatuan. Jadi kita harus menyetarakan PO4. Nah gini, dia harus satu kesatuan. Nggak bisa kayak P-nya sendiri, O-nya sendiri. Ini akan susah nanti jadinya. Nah, terus juga dia ada urutannya. Jadi gini, di sebelah kiri kita punya Na, kemudian kita punya Ca, kemudian kita punya Cl, kemudian kita punya PO4. Nah, ini masing-masing ada muatannya. Na plus 1, Ca plus 2, Cl minus 1, PO4 minus 3. Untuk menyetarakannya kita harus selalu mulai dari yang memiliki angka terbesar. 1, 2, 1, 3. Yang paling terbesar kan 3. Berarti kita mulai dari yang terbesar dulu. Gitu. Itu double replacement kayak gitu tuh. Nah, kita mulai dulu yang lebih besar, yang paling besar nih, 3. Ya udah. Di sini Na-nya kan 3. Di sini Ca-nya 1. Di sini Cl-nya 2. Di sini PO4-nya ada 1. Di sebelah kanan kita perlakukan yang sama, Na, Ca, Cl dan PO4. Na-nya di sini ada 1, Ca-nya di sini ada 3, Cl-nya di sini ada 1, dan PO4-nya di sini ada 2. Kita mulai setarakan dari PO4 terlebih dahulu. Gitu. Berarti ini karena di sini 2, di sini 1, ini harus kita kali 2 supaya mereka balance. Berarti ini langsung aja kita kali 2 gitu. Ketika kita kali 2, maka Na-nya udah menjadi 6 kan? Gitu. Nah, karena Na-nya di sini 6, maka Na di sini kan masih 1. Ini juga harus kita kali 6 supaya mereka balance. Di sini kita kali 6.
Ketika kita kali 6, maka CL kan menjadi 6 CL nih. Ya, CL sini jadi 6, udah nggak satu lagi. Berarti di sini di CL kita harus kali dia dengan 3 supaya dia 6. Berarti CL di sini 3 gitu. Berarti di sini CL akan berubah menjadi 3. Oh, ternyata ini juga udah balance. Nah, ini adalah bentuk setaranya dari reaksi double replacement. Oke, segitu dulu. Aku harap kalian paham dengan penjelasan kali ini. Kita lanjutkan nanti ke materi berikutnya, ya.